Enggak, masalah ganteng itu nggak penting. Yang penting lajangnya tuh keren itu. Iya kan. Ya, selingkuhnya laku berarti kan cowoknya ganteng kan. Oh iya. Coba kalau yang jelek-jelek gini kan nggak selingkuh. Iya. Betul. Yang mana gini itu yang mana? Tak kasih stiker lah. Stikernya berupa rojo masuk akal. Dari seleranya yang ganteng. Dibikin santai aja, Pak. Iya. Ya santai aja. Santai. Dia mengungkapkan yang gini itu dirinya sendiri kalau saya. Sebenarnya saya udah punya catatan sih kalau apa nanti ketemu ustadz siapapun saya mau nanya ini gitu. Baik. Mungkin ini apa ya buat ustadz sekalian ya, ini ilmu yang kecil gitu loh mas, yang nggak ada ininya. Cuma saya kan orang awam ustadz. Saya juga awam. Saya kira tadi pengajiannya itu Tadi pagi yang umum tadi jam 6 sampai setengah 8 setiap Sabtu di Dom. Jadi kalau mau ikut setiap Sabtu jam 6 sampai setengah 8. 6 setengah 8 itu kajian umum di lantai 2 yang depan yang atas garasi di Dom. Ya, alhamdulillah Pak, terima kasih. Saya sudah diterima ini tadi, mohon maaf janjiannya jam 10 saya tuh nyari-nyari Pak. Jadi nanya gitu rumahnya, terus di depan tadi rumah yang agak 15 menitan nggak ada orang, jadi saya balik lagi ke kantor gitu. Saya juga mengalami ini Pak, menikah cerai. Menikah cerai itu sampai berapa kali? 2 kali. 2 kali. Jadi umur 21 tahun saya menikah. Kemudian suami saya ini apa namanya, karena saya belum punya anak, terus beliau menghamili perempuan lain, cuma tidak langsung cerai. Jadi saya tidak langsung tahu ketika Selingkuh maksudnya? ya umur anaknya umur 4 tahun mau masuk sekolah kan, istrinya yang perempuan kan minta untuk legalitas kan. Nah itu baru ketahuan, terus akhirnya saya dicerai setelah usia pernikahan 8,5 tahun. Kemudian saya menikah lagi, itu usia saya berapa ya, 29 tahun yang menikah, bercerai 29 menikah lagi, terjadilah pisah. Cuma waktu itu saya si perempuan ini udah langsung telepon saya ketika hamil 7 bulan, minta pertanggungjawaban. Itu perempuannya aku datang ke rumah mertua beserta keluarganya. Terus di situ intinya terus saya gini, maksudnya ya udah saya ya mundur gitu, kalau memang mau menikah silahkan. Terus akhirnya saya cerai lagi yang kedua. Kemudian 3 tahun kemudian saya menikah lagi. Ini bujang terus Kak. Jadi apa namanya, bukan Buddha. ya, jadi ini yang ketiga pun sama. Berarti seleranya Mbak ini kan ya, cowok-cowok ganteng ya. Masya Allah ya. Enggak, masalah ganteng itu nggak penting. Yang penting lajangnya tuh keren itu. Iya kan. Ya, selingkuhnya laku berarti kan cowoknya ganteng kan. Oh iya. Coba kalau yang jelek-jelek gini kan nggak selingkuh. Iya. Betul. Yang mana gini itu yang mana? Tak kasih stiker lah. Stikernya berupa rojo masuk akal. Dari seleranya yang ganteng. Dibikin santai aja, Pak. Iya. Ya santai aja. Santai. Dia mengungkapkan yang gini itu dirinya sendiri kalau saya. Dan juga sebenarnya saya nggak pernah tidur sama siapapun Kak. Jadi selama ini tuh saya cuma sendiri. Enggak, saya curhatin ke teman juga enggak. Yang tahu hanya keluarga, karena kan bareng-bareng ya ngalaminnya. Keluarga kan tahu gitu. Jadi sekarang suami yang ketiga, Bapak sudah
Tapi udah cerai lagi? Oh enggak, belum. Cuma memang Kok belum lah, jangan cerai toh, Bu? Ustaz, ini malah Sudah mulai. oh enggak, maksud saya jadi dia kena penyakit. Nah, penyakitnya ini gitu, penyakit nggak benar gitu. Nah, terus saya mau Nggak benar tuh penyakit. Yakin ya. Penyakit menular. penyakit kelamin Ya, gitu. Karena ini, karena PSK. Iya. Ya mungkin Ya, ya. karena- Jadi saya sering banget melihat di yang ketiga ini mualaf. Jadi masuk Islam karena menikah dengan saya. Terus apa namanya? Saya itu sebenarnya udah sering saat lihat apa itu loh, apa di handphonenya itu dapat WA dari apa kayak broadcast gitu. Tapi itu sering sekali dan banyak gitu loh, nggak cuma satu. Cuma waktu itu saya hapus supaya nggak ini kok ada lagi. Tapi kalau ditanya itu selalu enggak, orang kayak gitu tuh makan aku uang aja nggak ada kok gitu. anu wanita ini. Ya. Apa sih? Kayaknya sih saya juga kurang paham ya Ustaz. Pokoknya itu misalnya salah satu yang saya ingat itu slot jam sekian, hotel sekian gitu, masih bisa berapa tamu kayak gitu loh. Terus itu di WA broadcast kayaknya Ustaz. Ya. Tapi saya pernah juga yang apa ada percakapan antara suami saya dan mbaknya itu negosiasi gitu, dan itu udah jadi Negonya nego harga apa? nego harga ya gitu, terus di hotel mana gitu. Tapi terbukti nggak? Artinya Saya menatap gitu ya, enggak cuma ya itu cuma karena Yang pasti bukan harga ayam ya, Bu ya? Ya, yang kampus. Iya, barangkali kan pesan ayam bakar. Iya. Kita tahu Pak pesan ayam bakar atau apa kan? Ya, terus nah itu Ustaz, jadi sudah karena saya kenal, kemudian saya ke dokter spesialis itu dibilang nggak mungkin ini apa namanya, bahkan saya kan udah suami pertama kedua pun juga seperti itu saya. Nah yang ketiga itu begitu, terus saya memutuskan untuk jadi udah apa ya, sudah saya ultimatum, sudah kasih kesempatan, sudah kasih bahkan saya support usahanya. Pokoknya saya tuh sebenarnya kepengen juga ini yang terakhir, doanya juga begitu. Cuma kok akhirnya kok seperti saya tuh merasa diremehkan, nggak dihargai. Terus sudah saya ultimatum itu, saya kasih waktu udah 3 bulan coba cari pekerjaan saya gitu. Terus ternyata nggak dapat, ya udah 3 bulan lagi, berarti 6 bulan kan masih tetap seperti itu. Pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Terus apa kegiatan? enggak jelas Ustaz, jadi keluar itu kemana, enggak kerja juga enggak gitu. Itu sudah saya kan kalau pagi kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Saya pagi tidur, saya berangkat tidur, saya pulang jam nggak ada, nanti pulang lagi jam 3 jam 2. Terus mereka ngasih nafkahnya segala macam? Oh enggak pernah. Jadi saya tuh enggak tahu ya Ustaz ya. Ini tapi yang ini termasuk yang ingin saya tanya. Jadi suami pertama, kedua, ketiga itu memang saya tuh kan nggak pernah nuntut nafkah. Maksudnya bareng-bareng aja nih. Sebenarnya uang bisa dicari. Yang suami pertama itu mungkin saya masih muda banget ya, saat nikah 21 tahun. Jadi saya tuh masih wah ada harga dirinya gitu, masih ada gengsinya, masih saya tuh masih gontok-gontokan lah sama suami yang pertama itu. Saya masih ada bertengkarnya, ada pokoknya ada perlawanan lah dari saya, sampai saya dipukul juga pernah sih ini juga pernah. Tapi kalau yang suami kedua itu saya benar-benar introspeksi, pokoknya saya apa-apa saya bawanya ke pengajian, ke ustaz, karena waktu itu apa namanya, suami kedua ini juga kayaknya main-main yang mistis-mistis gitu loh Ustaz. Jadi saya sering banget dibawa tempat tidur itu ada bunga ya, bunga bawah ditaruh di kasur tempat tidur, dan di tengah-tengah itu banyak. Terus ada baju yang bekas pakai gitu ditaruh gitu, maksudnya baju kotor ada minyak gitu. Saya pernah itu karena saya ketakutan, saya bawa ke Ustaz Ridwan yang di Kelab ya. Ustaz ini sebenarnya
baik, soalnya terus hari ini kalau misalnya mau bertahan ya jadi ladang amal, tapi kalau mau bercerai ya kalau apa itu maksudnya kayaknya sudah gak bisa diperbaiki ya dia orang gitu. Jadi kalau tapi saya tetap itu berusaha untuk bertahan sama suami kedua ini. Jadi yang suami kedua ini perjuangannya saya benar-benar apa yang dinasihatkan Ustaz, misalnya kayak tahajud yang umum-umum seperti tahajud, puasa, apa semua saya lakukan. Tapi ya itu ternyata ada yang datang hamil 7 bulan kan saya nggak tega karena saya juga merasa saya sendiri yang nggak hamil gitu kan, ada orang tuanya juga, orang tuanya saya melihat tuh nggak tega. Jadi gimana rasanya anaknya hamil nggak ada yang tanggung jawab gitu. Terus keluarga dari suami saya pun tidak mau mengakui, maksudnya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan si perempuan ini. Cuma saya tuh akhirnya saya sendiri yang terganggu gitu, maksudnya akhirnya saya pokoknya enggak lah, saya udah menyerah gitu ya. Jadi kayaknya karena itu termasuk doa-doa saya, karena saya kan minta petunjuk ini gimana rumah tangga ini gimana apa benar saya harus cerai gitu. Ternyata gitu seperti itu saya anggapnya itu sudah final, karena saya kalau yang kedua ini mergoi Ustaz sering banget mergoi berduaan. Iya, di kamar itu sering banget. Di kamar? Di kamarnya siapa? Perempuannya. Oh. Itu aja juga Ustaz, saya tuh nggak pernah sama perempuannya, karena pagi saya berangkat kerja itu saya cuma jawabin apa sambil naik motor tuh, ya Allah pokoknya saya nggak akan cari tahu. Kalau memang akan konflik ya tunjukkanlah. Terus udah gitu saja, terus saya kerja. Pulang kerja itu kok disalib saya tuh Ustaz. Jadi itu motor kan apa saya motor suami saya, mobil suami saya lupa naik mobil apa naik motor. Terus parkir di situ. Ya sudah saya ikuti Ustaz. Jadi dekat banget, misalnya di sini gitu, langsung set, ini motor tuh di sini, terus parkir di rak buku ini lah. Ya kan saya ikut berhenti kan. Ternyata dia masuk ke gang gitu, gang sempit pokoknya ya itu termasuk yang mohon maaf mungkin di ekonomi bawah gitu lah, kos-kosannya itu. Dia gang sempit gitu tadi dekat kali Jodi. Saya ikutin aja. Tapi saya kan nggak kuat, terus akhirnya saya duduk aja di apa namanya, ya itu masih ada naik lagi gitu, naik tangga gitu. Nah saya di bawah situ ada yang jual makanan gitu, jadi saya duduk di situ sebentar. Ya mungkin menurut saya sebentar ya, ternyata ya mungkin lama juga, mungkin setengah jam atau berapa. Terus saya naik itu, ya udah begitu di kamar saya tetap, karena kamarnya itu hanya, mohon maaf pintunya itu ini triplek. Jadi kan kalau diginiin kan lepas apalagi mungkin saya emosi ya, jadi mungkin rasanya begini tapi kan full tenaganya gitu ya, terbuka. Dan begitu suami saya sama itu, kalau yang kedua ini banyak perempuannya nggak cuma satu Ustaz. Jadi saya pernah juga nemu apa namanya kayak CD card gitu, saya buka ya isinya adegan ranjang sama perempuan gitu. Itu beda lagi sama yang ini, sama yang saya pergoin itu, sama yang hamil itu beda lagi orangnya gitu. Jadi apa akhirnya, tapi saya kan keras maksudnya saya mau bertahan terus gitu. Akhirnya kan saya minta doanya, ya udah kan ya Allah ini aku harus bertahan atau ini beri petunjuk yang jelas. Akhirnya datanglah perempuan itu, sudah 7 bulan tapi besar banget kan perutnya, jadi ya ini mungkin petunjuk, jadi saya akhirnya iya gitu. Nah yang ketiga ini Ustaz, saya memang belum siap untuk secara negara gitu kan, saya tuh merasa bersalah sama keluarga, kok cerai nikah lagi gitu. Saja apa namanya, pasti keluarga saya itu malu gitu loh. Jadi yang ketiga itu udah pisah sejak
Yang kedua itu waktu dipergoki dia dengan banyak wanita itu apa responnya? Mereka bertengkar sendiri. Sayanya tuh kurang bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong. Jadi kamu ngapain di sini? Ternyata kamu apa? Bohongin saya, katanya udah ternyata masih kayak gini gitu. Terus ya perempuan itu nyerang saya sih, pokoknya jelek-jelekin saya. Kamu itu jadi istri apa gitu, saya lupa, udah nggak ingat lagi kata-katanya, cuma kasar gitu, Ustaz. Saya nggak mau niruinnya. Terus saya nggak bisa, saya cuma sama suami saya itu ngomong, ayo pulang kita bicarakan di rumah, ayo pulang kita bicarakan di rumah kayak gitu. Terus dia gini, udah enggak, itu masih sempat ngomong sama perempuannya itu, kamu tunggu kapan dari aku, kamu tunggu aku di depan saya itu. Jadi bukannya mutusin malah bilang gitu. Akhirnya sampai rumah ya kita sendiri juga ngerasain, maksudnya nggak melibatkan orang tua juga, karena orang tuanya sebelah ini Ustaz. Mertua saya itu sudah pernah saya lihat di sindikat itu yang tidur sama perempuan lain. Itu subuh-subuh itu saya habis sholat subuh itu tak lihatnya, tak buka di monitor di komputer, nggak ada action. Betul, anaknya juga nggak ini banget. Sindikat itu memang dia ngerekam. Iya, foto-foto foto Ustaz, bukan video. Foto-foto banyak banget dengan perempuan yang beda lagi. Jadi akhirnya apa namanya, Yang ketiga sekarang kalau yang ketiga saya memang nggak pernah Ustaz, mergokin itu nggak pernah, cuma via yang via WA tadi. Terus ada chatnya itu. tapi sempat ditanyain, diklarifikasi. Sempat. Dia ngakui. Enggak, ya bilangnya gini, ya aku cuma iseng-iseng gitu, cuma mau cecetan, mau itu loh, maksudnya tuh dia nggak sih mau buktiin benar nggak harganya gitu-gitu. Nah, tapi saya yakin itu udah ini karena kan saya kena sakitnya, gitu loh. Dan waktu itu ada ini ada yang apa, percakapan yang berhenti. Jadi kayak misalnya ada nego, ada hotel gitu, udah oke gitu, sudah nggak ada percakapan lagi. Kan asumsi saya kan dia udah OTW ke sana, udah sepakat gitu. Dan saya pun tanya sama dokter saya, kok bisa gitu. Saya kena ini, saya cuma sama suami saya gitu. Dokternya itu juga bercanda gitu, menjelaskan bahwa ini hanya bisa dikeluarkan padahal saya itu bersihan. Saya aja mohon maaf, pokoknya pakaian dalam tuh selalu ganti, nggak pernah, maksudnya saya sampai bawah gitu loh Ustaz. Jadi misalnya siang, karena saya aktivitas berat kan, marketing, ganti siang, sore mandi ganti, mau tidur ganti kayak gitu. Terus saya sampein ke dokter, kenapa saya bisa kayak gini, rumah saya bersihan gitu, saya makan nggak pernah mandi wajah, saya kayak ini. Oh ini bukan karena itu, tapi karena ini memang sakit menular ini apa. Jadi dokternya itu kayak nggak tega juga ngomong sama saya gitu loh Ustaz, muter-muter beliau. Jadi terus pokoknya saya desak terus, ini apa, saya harus gimana, saya nggak mau kena sakit kayak gini lagi gitu. Jadi saya harus gimana, suaminya di rumah ya, iya ada di rumah gitu. Akhirnya saya paham, oh jadi suami ya, iya ini hanya bisa ditularkan melalui hubungan aja sakitnya itu. Sekarang posisinya masih hidup bareng dengan yang ketiga ini? Sudah bisa? Saya suruh pergi Ustaz. Soalnya jam 3 pagi, jam 4 pagi pulang gitu. Misalnya saya udah tunggu subuh sekalian, sholat subuh, habis sholat subuh baru tidur, nggak mau. Jadi posisinya sekarang single? Posisinya sekarang single. Secara negara masih gini Ustaz. Terakhir maaf sama suami terakhir kapan, apa namanya, berapa bulan yang lalu? Satu rumah? Oh udah lama, udah 2020 Ustaz. 2020. Oktober 2020 saya keluar. Oh alah, iya. gimana? Kalau jarak seperti itu sudah jatuh talak ya? Ya kalau Ya. psikotal kan Iya, Pak kalau ada. dulu baca psikotalek Ya, talak itu kan Tapi bukan psikotal aturan. berlaku dibaca dan tidak berlaku ya. berlaku. Jadi 6 bulan. tidak baca berarti setuju. Tidak baca berarti setuju. 6 bulan. Berarti 6 bulan sudah pisah itu sudah dianggap
talak. Oh, iya, iya. Secara agama, Bu. Oh, Bisa Secara tidak agama. tidak ada nafkah, tidak ada tanggung jawab, tidak ada. Nafkah batin juga nggak ada. Ya penting daripada statusnya nggak jelas ya diperjelas aja. Secara negara. Ada selain tadi kan Bapak Yusuf kan sudah tidak ada. Kalau Pak D, kakak, Om, nopo Kakak cowok. kakak cowok. Nah itu bisa dijadikan Wali. Wali. Iya. Oh, jadi kalau Untuk mempertegas itu biar nggak gantung. Jadi posisinya sekarang adalah posisi dalam kondisi sekarang ini udah nggak punya suami. Gitu. Jadi, ya, Secara agama agama sudah- tidak sah pernikahan itu. ya. Iya. Jadi Karena sudah batal, berpisah. talak, itu salah satu itu. Mm-mm. Nah saya itu malah belum berani Ustaz ngomong. Seperti tadi saya sampaikan tuh, saya tuh ada rasa salah karena kok kawin cerai gitu loh. Terus kakak pertama saya itu kan punya anak yang sudah kuliah gitu ya. Saya tuh pengennya ya Quran. Malu saya Ustaz. Jadi yang pertama-tama ya saya bersimpati kepada ibu yang ini musibahnya 3 kali ya. Astagfirullahaladzim. Manusia sekali aja berat 3 kali. Dan itu Untuk mendapatkan orang yang salah terus. ya nah itu juga yang mau saya. ya itu pasti sangat berat sekali ya. Tapi memang di dalam agama kita, agama Islam itu namanya pernikahan, hubungan laki-laki dan istri itu tidak ini, bukan untuk pernikahan itu bukan untuk menang-menangkan laki-laki, bukan ya, bukan untuk menyiksa perempuan, itu bukan ya, bukan membuat perempuan kalah-kalahan juga tidak, tapi intinya itu adalah untuk beribadah. Ketika kita tidak bisa segenap jiwa raga menjadi hamba Allah dengan pernikahan itu, maka ya di situ boleh untuk dihentikan pernikahannya. Dan apalagi sampai membuat madhar tadi ya, penyakit itu kan sudah naudzubillah. Nah, nanti tidak apa-apa Bu, misalnya keponakan-keponannya ibu dan seterusnya keluarga kita buka saja, tidak apa-apa namanya. Sebenarnya pernikahan dalam Islam itu seperti apa? Kenapa kok jenengan kok memilih untuk berhenti, itu alasannya apa? Bukan karena ABC. Saya kira kalau mereka mengerti tujuan pernikahan dalam Islam, kemudian apa sebab jenengan berhenti tidak melanjutkan hubungan pernikahan, itu mungkin mereka bisa menerima, dan ibu juga tidak perlu malu karena ya dalam masalah ini kan yang tidak setia kan bukan ibu ya, yang membuat masalah itu. Jadi Islam itu realistis. Maksudnya kalau memang nggak cocok, memang tidak menjadikan kebaikan, ya boleh cerai. Karena di agama lain nggak boleh, cerai itu nggak boleh. Sampai hari kiamat nggak boleh cerai. Nggak ada perceraian di agama lain, nggak usah saya sebut agamanya. Tapi kalau dalam Islam boleh, kalau memang tidak menjadikan baik untuk dunia dan akhirat, dia tidak khaulifitini wa ma'asi wa akibati amri, tidak baik untuk agama, tidak baik saya maisha kehidupan dunia, dan akibat-akibatnya apalagi bahwa madarat yang tadi sudah sampaikan, sampai berpenyakit, nggak ada nafkah lahir batin segala macam, ya sudah, nggak apa. Sekarang malah jauh lebih baik diperjelas saja statusnya, apalagi kan memang sudah nggak ada, sambil berdoa mana yang terbaik. Gitu. Mau saya tawari yang di sini Nggak ada. tinggal satu yang masih di sini, tapi kayaknya Ya, daripada dia mau, tapi ibu paling ya nggak mau. daripada dia tambah dosa terus. Oh iya. Mas Gajari, perlu diperhatikan ini kan sampai 3 kali. Kalau saya boleh mau tanya nih, kalau boleh bertanya. Dulu kenal suami yang pertama itu bagaimana prosesnya?